Swastiastu, Bu. Selamat siang ibu-ibu, cantik banget ya pagi-pagi siang-siang hari ini gitu. Perkenalkan, kami dari Universitas Udayana ingin melakukan sebuah penyuluhan pada ibu-ibu sekalian. Om Swastiastu. Silakan. Halo, selamat siang Ibu. Kenalkan kami dari mahasiswa Universitas Udayana. Jadi kami kesini mau penyuluhan kesehatan atau pemeriksaan kesehatan. Mungkin boleh tahu nama ibunya? Saya dengan Ibu Ulan. Baik Ibu Ulan, mungkin Ibu Ulan punya keluhan tentang kesehatannya? Keluhannya akhir-akhir ini saya merasa jantungnya berdebar-debar gitu. Selain itu juga saya merasa sakit kepala sama mudah lelah. Jantung berdebar-debarnya itu biasanya di saat Ibu ngapain? Biasanya ketika saya lagi beraktivitas di rumah, nyapu. Udah sempat periksa ke dokter? Belum. Baik Ibu, apakah sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan pengecekan tekanan darah? Sudah sih, Dek. Kalau terakhir itu sih ibu saya tekanan darahnya itu sekitar 160/110 gitu. Oh, berarti 160/110 Iya. Nah, baik, saya izin menjelaskan ya Ibu, di mana kalau tekanan darah 160/100 itu menandakan Ibu mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, kondisi ini merupakan kondisi yang harus diperhatikan karena hipertensi sendiri dapat menyebabkan meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung, stroke, dan juga kesehatan lainnya. Oh begitu ya Dek, jadi saya mengalami tekanan darah tinggi ya Dek. Apa yang bisa saya lakukan untuk mengontrol tekanan darah saya? Baik, salah langkah yang Ibu bisa lakukan yaitu yang pertama dapat menjaga pola hidup dan juga dapat mengecek secara rutin tekanan darah Ibu. Nah, untuk selanjutnya mungkin di sini akan dijelaskan terkait langkah-langkah lain yang bisa Ibu lakukan dari rekan saya. Baik Ibu, mungkin saya izin melanjutkan teman saya tadi. Jadi untuk pencegahannya itu bisa dilakukan dengan pengukuran tekanan darah setiap hari di rumah, kemudian mengatur pola makan juga yang bergaram dan juga rajin berolahraga. Oh berarti kami harus punya alat pengukur tekanan darah sendiri ya di rumah buat cek setiap hari? Sebaiknya seperti itu karena Ibu kan sudah ada gejala. Mungkin dari Ibu dan juga ya udah punya pengukur tekanan darah sendiri. Belum sih, belum ada ya. Jadi nanti kalau misalnya belum punya bisa datang dulu ke puskesmas aja untuk memeriksa tekanan darah. Saya dari mahasiswa kedokteran gigi izin untuk menginformasikan kalau hipertensi juga dapat mempengaruhi perawatan gigi, seperti misalnya jika ibu membutuhkan cabutan gigi, dokter gigi perlu memastikan bahwa tekanan darah ibu itu terkontrol agar terhindar dari risiko pendarahan. Oh jadi kalau saya punya masalah gigi saya harus kasih tahu ke dokter gigi saya ya Dek kalau saya punya hipertensi. Ini ibu nanti informasiin aja kondisi medis ibu secara lengkap. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya mahasiswa farmasi. Di sini saya izin memberikan informasi terkait obat antihipertensi yang mungkin nanti akan diresepkan oleh dokter. Nantinya Ibu harus meminum obat sesuai jadwal setiap hari dan tidak boleh menghentikannya tanpa izin dari dokter gitu. Oh gitu, soalnya kadang-kadang ibu saya tuh sering lupa-lupaan gitu, terutama kalau lagi sibuk. Jadi mungkin nanti saya bantu ingetin kali ya buat minum obatnya. Ya itu hal yang umum ya, jadi nanti bisa memasang pengingat baik di ponsel ataupun di kalender, yang mana nantinya kepatuhan ini akan memengaruhi pada stabilan tekanan darah. Halo Bu Wulan, perkenalkan saya Lusan dari mahasiswa Fisioterapi Udayana. Nah, di sini saya menyarankan Ibu untuk melakukan olahraga ringan seperti jalan kaki ataupun senam-senam ringan, yang mana bila dilakukan dengan rutin, olahraga ini bermanfaat untuk menurunkan tensi dan karena Ibu tadi terkena hipertensi. Pastikan juga tidak terlalu berat. Oh berarti kalau angkat-angkat barang yang agak berat itu nggak boleh ya? Sebaiknya dimulai dari yang ringan dulu, seperti jalan kaki misalnya 15 menit dulu, secara progresif. Misalnya udah bisa 15, bisa lanjut ke 30 dan seterusnya, seperti itu. Selamat siang Bu. Saya dari mahasiswa Kesmas ingin menjelaskan, tadi kan Ibu kena hipertensi. Nah, hipertensi itu bisa berdampak pada kegiatan Ibu sehari-hari, apalagi Ibu kan melakukan aktivitas yang berat dan mempengaruhi pikiran Ibu. Nah, saya di sini itu menolong Ibu supaya bisa menghilangkan stres dan bila perlu mencari dukungan sosial. Benar sekali Dek, kadang pekerjaan itu sering membuat saya stres. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya Dek untuk mengontrol stresnya itu? Kalau menurut dari Kesmas itu, Ibu bisa
berdiskusi dengan keluarga ibu, membagikan membagikan aktivitas biar ibu itu tidak melakukan aktivitas tersebut. Akhirnya ibu bisa istirahat dan ibu tidak bisa stres lagi. Halo, selamat siang Bu, selamat siang Kak. Tadi kan Ibu sama Kakak sudah berbincang-bincang dengan teman-teman saya dari berbagai program studi mengenai masalah hipertensi yang Ibu alami. Nah, giliran saya sebagai mahasiswa psikologi untuk memberikan penyuluhan mengenai kesehatan mental akibat dari hipertensi yang Ibu alami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Agung dari mahasiswa psikologi seperti yang saya bilang tadi. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada Ibu apa yang Ibu rasakan setelah mengetahui bahwa Ibu mengalami hipertensi saat ini? Rasanya itu saya cukup khawatir sih, Dek. Terutama apabila nanti gimana kalau ada komplikasi-komplikasi lain yang muncul. Khawatir ya Bu? Oke, sebenarnya itu sangatlah wajar Bu. Perasaan khawatir yang Ibu alami itu wajar banget. Tapi jangan sampai khawatir yang Ibu alami itu menyebabkan stres. Karena seperti kita semua ketahui ya Bu ya, hipertensi, stres itu akan memperburuk keadaan hipertensi Ibu. Nah, oleh sebab itu Ibu harus bisa mengelola emosi yang Ibu rasakan. Mungkin kakaknya juga bisa membantu emosi, mungkin stres akibat khawatir yang Ibu alami itu bisa kakak bantu. Saya memiliki sebuah metode yang bernama coping stress yang bisa Ibu atau kakak lakukan saat ibunya mengalami stres yang bernama coping stress tadi. Nah, coping stress itu adalah sebuah usaha yang Ibu atau kakak bisa lakukan untuk mengelola dan mengatasi tekanan yang Ibu atau kakak alami. Nah, ada cara simpel atau yang sederhana lah yang tidak susah untuk dilakukan dari kakak atau Ibu sekalian untuk dilakukan. Misalnya, Ibu bisa melakukan aktivitas olahraga, yoga ataupun meditasi Bu. Kakak juga bisa membantu biar lebih asik olahraganya tidak sendirian aja ibunya Intinya buat aktivitas yang nyaman dan membuat diri Ibu relax Wah, saya rasa itu bermanfaat sekali ya. Terima kasih banyak ya, Dek. Bagaimana Bu dan kakak tentang penyuluhan yang kami telah berikan tadi pada Ibu tentang hipertensi? Wah, sangat bermanfaat sekali sih, Dek. Kalau ratingnya puas berarti? Ya, puas sekali. Ada yang mau ditanya dari kami mungkin? Sudah cukup jelas sekali informasinya. Kalau gitu kami semua izin pamit dari penyuluhan yang telah kami lakukan, dan ingat Bu, kita semua ada untuk Ibu. Swastiastu Bu. Selamat siang, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kunjungan ke masyarakat sejak sini dan mungkin akan melakukan beberapa penyuluhan serta menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oh ya, boleh. Ya Ibu, di sini perkenalkan nama saya Nanda sebagai mahasiswa dari kedokteran. Saya izin untuk menjelaskan sedikit terkait DM. Jadi DM tipe 2 ini Bu ya, ini cukup berbahaya itu kalau misalkan DM-nya atau kadar gula itu tidak terkontrol. Jadi itu bisa kena ke ibu, sampai juga bisa mengakibatkan masalah di mata ibu. Jadi sangat penting sekali untuk ibu mengatur asupan makanan itu dan juga mengatur kadar gula di dalam darah ibu. Bisa juga mulai ibu bisa kurangin misalkan ibu suka es teh manis sebelumnya, ibu sekarang bisa kurangin mungkin gula yang tawar, gulanya manis sedikit atau pakai gula pengganti. Dan saya ibu juga boleh Bu, selain mengatur asupan makanan itu bisa juga berolahraga secara rutin. Jadi Ibu bisa berolahraga secara rutin, nggak usah berat-berat Ibu. Jalan-jalan aja 30 menit setiap hari bisa cukup. Nah, dan yang paling penting nanti kalau Ibu kontrol lagi ke dokter Ibu wajib mendengarkan. Mungkin nanti ada saran-saran dari dokter Ibu apa yang Ibu harus lakukan selanjutnya. Jadi Ibu boleh mendengarkan dokter Ibu. Nah, itu untuk yang bagian lainnya yang mungkin nanti teman-teman saya di sini bisa menjelaskan ya.
Baik Ibu, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Fernanda, saya dari mahasiswa Purwosari Kerawang. Di sini mungkin saya izin memberikan edukasi terkait dengan perawatan diri di rumah Ibu. Jadi Ibu di sini bisa perhatikan dari segi perencanaan makan serta diimbangi juga dengan aktivitas fisik. Nah, dari perencanaan makan ini Ibu bisa memperhatikan dari jenis makanan ya, kemudian dari jumlah makanan serta jadwal makanan. Dan juga dari aktivitas fisik mungkin tadi saya lihat Ibu bisa menyapu dengan adiknya, bisa dilakukan, namun juga perlu diperhatikan menggunakan alas kaki. Jadi takutnya apabila ada seperti misalnya jarum ataupun di alas itu bisa terjadi luka baru, dimana apabila luka baru itu terjadi itu akan sulit disembuh. Ya sih, cuman emang belakangan ini emang saya jarang melakukan aktivitas fisik, apalagi saya sibuk bekerja, terus stres juga setelah tahu diagnosisnya. Tidak apa Ibu, stres itu wajar di sakit seperti ini, jadi bisa lakukan perlahan saja seperti yang saya katakan tadi, sebelumnya bisa ditemani juga dengan adiknya seperti itu. Ibu Ida, sebelum perkenalkan saya Devani dari mahasiswa kedokteran gigi. Mungkin perlu Bu Ida ketahui juga bahwa diabetes mellitus ini juga berpengaruh kepada kesehatan gigi dan mulut ibu, di mana gusi ibu nanti akan mudah sekali berdarah, dan apabila gigi ibu nanti ada yang bermasalah dan nanti cabut, itu tidak bisa dilakukan penanganan pencabutan, dan oleh karena itu akan lebih rentan mengalami infeksi gigi. Maka dari itu penting untuk ibu menjaga kesehatan gigi dan mulut. Berarti kalau gigi saya bermasalah bisa lebih parah ya, Dek? Iya benar banget, apabila memang ibu memiliki masalah gigi itu akan lebih parah karena banyak sekali kasus yang tidak bisa ditangani untuk pasien diabetes mellitus seperti itu. Oleh karena itu lebih baik untuk mencegah dengan menyikat gigi 2 kali sehari, serta menggunakan benang gigi juga setiap habis makan atau setiap melakukan gosok gigi, dan jangan lupa juga periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Baik, selamat siang Ibu dan juga anak-anak. Sebagai perkenalkan, nama saya Romana Angel dari mahasiswa Kesehatan Masyarakat. Sebenarnya izin bertanya, apakah Ibu atau anaknya pernah mendengar atau mengetahui tentang komunitas peduli sosial diabetes mellitus? Ya belum pernah ya Dek ya. Apa tuh ya komunitasnya? Baik, jadi komunitas ini itu bisa membantu Ibu untuk mendapatkan informasi mengenai diabetes mellitus dan juga bisa membantu Ibu untuk mendapatkan dukungan dari sesama penderita diabetes mellitus. Dan kami sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat dapat membantu ibunya untuk mendaftar ke dalam komunitas tersebut. Selain itu, kami juga yang bisa kami sarankan itu seperti rekan saya sebelumnya, yaitu dengan mengonsumsi makanan yang sehat seperti mengonsumsi sayur-sayuran dan juga buah-buahan, serta mengurangi konsumsi dari lemak, gula, dan juga garam yang berlebihan. Selamat siang Ibu Ida, sebelumnya perkenalkan saya Nana dari mahasiswa psikologi. Untuk Ibu Ida sendiri, apakah ada keluhan secara psikologis? Mungkin aku izin menjawab ya Dik ya. Jadi ibu saya ini sejak didiagnosis DM tuh lebih gampang stres sampai tidak mau beraktivitas. Kira-kira dari saya tuh harus bantu gimana ya biar ibu saya mau beraktivitas kembali. Oke, untuk Ibu Ida sendiri, kenapa Ibu tidak ingin melakukan aktivitas? Apakah ada alasan sendiri? Ya ada sih, cuma kadang cemas aja sama khawatir. Terus bingung juga harus ngelakuin apa. Oke, karena Ibu tadi sudah mengatakan cemas, mungkin setelah ini kita sama-sama untuk melakukan meditasi dan yoga ya Ibu, untuk mengurangi rasa cemas dan khawatir yang telah Ibu rasakan. Baik, selamat siang Ibu Ida dan anaknya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ria dari mahasiswa farmasi. Sebelumnya Ibu pasti sudah diresepkan obat oleh dokter Ibu. Nah, sangat penting bagi Ibu untuk bisa minum obat sesuai dengan jadwal dan dosis yang tepat. Oh iya, saya emang sering lupa minum obat, soalnya apalagi kalau saya kadang nggak enak badan. Oh iya, tidak apa-apa Ibu. Ibu bisa meminta bantuan kepada anak Ibu untuk mengingatkan Ibu, karena minum obat dengan tepat waktu sangat penting untuk menangani diabetes Ibu. Baik Ibu, mungkin sekian apa yang saya bisa jelaskan pada Ibu, saya dan teman-teman bisa jelaskan kepada Ibu. Nah, mungkin dari Ibu sendiri apakah ada pertanyaan terkait penjelasan kami? Apakah Ibu sudah paham? Baik, di sini saya sudah paham adik. Terima kasih untuk penjelasannya, sangat bermanfaat. Baik Bu, itu sekian dari video kami kali ini. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu, kita ingin pamit.